kelompok 3. Nama saya Rosita Aulia. Saya Kuiran Sadamika Wijaya. Saya Alinda Sapuso-Subila. Saya Cecilia Sakyadita Santoso. Saya Deska Della Putri. Kenalkan, nama saya Sipil Lestari dari kelompok 3. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran dengan guru pengampu, yaitu Bapak Muhammad Abdullah Rajak Al-Fauzi SAK. Kami akan menyampaikan materi mengenai jurnal penjualan berdasarkan transaksi yang ada di soal UD Sejuk Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian dan tujuan jurnal penjualan. Pengertian jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit dalam suatu perusahaan secara sistematis dan kronologis. Tujuan jurnal penjualan ada 5. Yang pertama, mencatat seluruh transaksi penjualan kredit dengan rapi dan teratur. Dan yang kedua, mempermudah pengawasan piutang usaha. Dan yang ketiga, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, menghemat waktu karena transaksi penjualan mencatat dalam satu jurnal khusus. Dan yang kelima, mengurangi kesalahan pencatatan transaksi. Macam-macam manfaat jurnal penjualan. Yang pertama, efisien. Mempercepat pencatatan karena hanya mengisi kolom angka tanpa perlu menulis nama akun berulang kali. Yang kedua, ada pembagian kerja. Memungkinkan staf yang berbeda untuk fokus mengelola data penjualan saja. Yang ketiga, ada kontrol piutang. Memudahkan pelacakan siapa saja pelanggan yang berutang dan total tagihan yang belum dibayar. Yang keempat, ada posting sederhana, mengurangi beban kerja di buku besar karena posting dilakukan secara kolektif atau totalnya saja di akhir periode. Yang kelima, terakhir, ada ketelitian, meminimalisir risiko kesalahan pencatatan dibanding mencampur semua transaksi di jurnal umum. Di sini saya akan menyelesaikan contoh transaksi yang pertama, yaitu pada dokumen nomor 1, tanggal 2 Desember, terjadi penjualan kepada toko Zulfa. Ditandai dengan faktur penjualan nomor F12-01. Dengan perincian yang pertama, penjualan 15 AC asri dan 15 AC full dengan total harga sebesar 202.500.000. Yang kedua, dipungut PPN 11% dengan total harga sebesar 22.275.000. Dan yang terakhir, dikenakan biaya ongkir sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menulis tanggalnya dahulu. Di sini kita tulis tanggal 2 Desember. Selanjutnya kita isi bagian nomor faktur, yaitu F strip 12-01. Nah, selanjutnya kita isi bagian penjualan, yaitu di bagian sales sebesar 202.500.000. Setelah ini kita isi bagian PPN, yaitu di bagian PPN outcome sebesar 22.275.000. Dan di bagian free collect kita isi sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, untuk bagian accounts receivable atau piutang, itu kita isi dengan hasil dari perhitungan penjualan ditambah PPN keluaran ditambah biaya ongkir. Totalnya sebesar 226.775.000.
Setelah ini kita harus mengisi bagian cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan merchandise inventory atau persediaan. Cost of goods sold atau HPP dan merchandise inventory atau persediaan nilainya itu diambil dari kartu persediaan. Nah, di sini saya sudah menghitung nilai-nilai tersebut. Totalnya yaitu 165 juta. Dan bagian deskripsi atau description kita isi dengan nama pembelinya, yaitu toko Zulfa. Selanjutnya, kita kerjakan transaksi penjualan dari Budi Sejuk Indonesia. Dapat dilihat berada di bukti transaksi dokumen nomor 8 dengan soal pada tanggal 13 Desember terjadi penjualan kepada toko Faras, ditandai dengan faktur penjualan nomor F/12-2. Terdapat beberapa informasi dalam bukti transaksi tersebut. Yang pertama, penjualan 25 AC asli dan 20 AC full dengan total harga sebesar 305 juta rupiah. Informasi yang kedua, dipungut PPN 11% dengan total harga sebesar 33.550.000 rupiah. Yang ketiga, terdapat biaya ongkir sebesar 2 juta rupiah. Sekarang kita akan tuliskan ke dalam sales journal atau jurnal penjualannya. Dalam bukti transaksi tersebut tertulis pada tanggal 13 Desember terjadi penjualan. Kita masukkan di kolom tanggal atau D, tanggal 13, dengan nomor faktur penjualan F/12-02. Pembelian ini dilakukan oleh pihak pembeli yang bernama Toko Faras. Kita masukkan di description atau deskripsi Toko Faras. Toko Faras. Sekarang kita mulai melakukan jurnalnya. Dari transaksi ini, kita ketahui bahwa di informasi pertama terdapat penjualan 25 AC asli dan 25 AC full dengan total harga 305 juta rupiah. Kita masukkan di kolom sales atau penjualan di sisi kredit. Sales RP 305 juta rupiah. Kemudian di informasi yang kedua terdapat informasi ada PPN 11% dengan total harga 33.550.000 rupiah. Kita masukkan di kolom PPN outcome di bagian kredit. RP 33.550.000. Informasi ketiga, transaksi penjualan ini juga ada biaya ongkirnya sebesar 2 juta. Kita masukkan di kolom freight collected atau biaya ongkir di sisi kredit sebesar 2 juta. Setelah kita isi 3 kolom di bagian sisi kredit, yaitu sales atau penjualan, PPN outcome atau PPN keluaran, yang ketiga ada freight collected atau biaya ongkir. Nah, ini 3 sales, PPN outcome, dan freight collected kita tambah.
305 juta ditambah 33.550.000 ditambah 2 juta itu adalah besarnya piutang. Kita masukkan di sisi debit kolom account receivable atau piutang. RP ini ditambah ini totalnya 340 juta 550.000 rupiah. Kemudian kolom yang masih kosong yaitu kolom cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan, dan kolom merchandise inventory atau kolom persediaan. Untuk mendapatkan nilai dari COGS dan mendapatkan nilai dari merchandise inventory, kita bisa lihat di kartu persediaan. Di sini tertulis bahwa HPP sebesar 248.500.000 rupiah. 248.500.000 rupiah. Sama dengan di persediaannya juga di sisi kredit, karena persediaannya sebesar 248.500.000 rupiah. Jadi ini adalah jurnal dari transaksi penjualan dalam dokumen nomor 8 atau transaksi soal yang kedua. Pada tanggal 24 Desember terjadi penjualan kepada SMK Negeri 100 ditandai dengan faktur penjualan F12-03 penjualan AC asli sebesar 1 unit dan AC cool sebesar 1 unit dengan total harga sebesar 13.500.000. Dipungut PPN 11% dengan total harga sebesar 1.485.000. Nah, jadi ini kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 24. Description-nya adalah SMK Negeri 100. Lalu kita tulis nomor fakturnya. Penjualan sebesar 13.500.000. Terus PPN-nya 11%. Kita tulis di PPN outcome sebesar 1.485.000. Lalu kita jumlah dengan total harga. Nilai piutang merupakan hasil dari penjualan plus PPN keluaran sebesar 14.985.000. Cost of goods sold atau HPP dan merchandise inventory atau persediaan, nilai diambil dari kartu persediaan, total 11 jutanya. Dan ditulis di cost of goods sold-nya. Pada tanggal 28 Desember terjadi penjualan kepada toko Zara, ditandai dengan faktur penjualan No F-12-04. Yang pertama, penjualan 3 AC asli dan 4 AC cool dengan total harga sebesar 47 juta. Yang kedua, dipungut PPN 11% dengan total harga sebesar 5.170.000. Yang ketiga, dengan biaya ongkir sebesar 1 juta. Yang pertama, kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya 28 Desember.
Lalu nomor fakturnya F strip 12 garis miring 04. Deskripsinya kita tulis toko Zara. Karena dia penjualan, jadi kita masukin ke sales sebesar 47 juta. Lalu ada PPN sebesar 11%, kita masukkan ke PPN outbound sebesar 5.170.000. Setelah itu ada biaya ongkir sebesar 1 juta, kita masukin ke freight collection. Nah, untuk mendapatkan nilai ikutan, kita tambahkan dengan penjualan, PPN keluaran, dan biaya ongkir. Kita taruh jumlahnya sebesar 53.170.000 di account receivable. Lalu, cost of goods sold HPP dan merchandise inventory persediaan nilainya diambil dari kartu persediaan, tertulis sebesar 38.300. Kita tulis di merchandise inventory sebesar 38.300. Selanjutnya cost of goods sold sebesar 38.300. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.